Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya ulangi lagi semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Di pagi yang cerah ini kita akan mulai belajar. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kita akan mulai pelajaran elektronika dasar. Sebelum saya memulai, saya akan membagikan asesmen atau lembar yang kalian harus kerjakan sebentar untuk melihat minat kalian di bidang elektronika. Tentunya kalian masuk jurusan elektronika ini, kalian punya impian, kalian punya keinginan sehingga pilih jurusan elektronika. Saya yakin kenapa kalian tidak pilih jurusan yang lain. Saya yakin kalian punya keinginan. Saya mencoba ingin melihat, tinggal centang saja nanti. Bahwa siapkan pensil atau pulpen, centang saja salah satu pilihan, ada 3 pilihan. Nanti menanyakan beberapa pertanyaan yang kalian nanti bisa mengerjakan. Misalkan, seberapa sering kalian bermain alat elektronik? Apa kamu ingin tahu tentang elektronika? Sebutkan alat elektronika yang kalian sedang pelajari. Saya bagi saja, silahkan dijawab masing-masing. Saya kasih waktu untuk mengerjakan 1 menit saja. Atau dibagikan ini.
Halo? Halo? Hai? Hai? Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada materi kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan tahu perbedaan komponen pasif dan komponen aktif beserta fungsi-fungsi masing-masing komponen. Ada komponen-komponen elektronika yang mempunyai beberapa fungsi. Dan kalian nanti mampu menerapkan dalam sebuah rangkaian tertutup. Dalam contoh aplikasi nanti kita akan coba di sebuah rangkaian. Apa sih dari yang kalian tadi tulis di asesmen diagnostik? Kira-kira di bidang elektronika, apa yang kalian ingin atau impikan atau ingin tahu? Sekarang perkembangan elektronika banyak sekali. Kalian bisa atau cita-cita kepingin jadi apa? Servis elektronik? Mau robotik? Siapa yang bikin robotik? Oke. Kalau saya di asesmen diagnostik, ketika kalian kepingin belajar elektronika, kalian harus sering mencoba. Kalian harus sering mencoba, lihat di beberapa video YouTube. Ya kan? Baik itu yang robotik, ada beberapa rangkaian yang bisa dibeli di toko, tinggal dikasih sensor, apakah itu sensor gerak, apakah sensor cahaya, dan sensor yang lain untuk menjalankan program. Tinggal rakitan itu dihubungkan dengan komputer atau laptop, dan untuk menggerakkan apa. Programnya tinggal di-download, ya kan, yang suka robotik, nanti tinggal dijalankan. Mencoba, atau hal-hal yang kecil, misalkan banyak permasalahan di rumah yang kalian bisa pecahkan, misalkan lampu. Lampu ini pakai listrik. Bagaimana kalau terjadi listrik padam? Tentunya gelap, ya kan? Kalian bisa pakai lampu yang meskipun nyalanya seperti ini, yang di atas ini besar, nyalanya terang, itu dengan baterai. Baterai yang hanya 1,5 volt atau 3 volt. Baik yang dicas maupun yang ada di pasaran yang baterai kering. Itu kalian bisa ada rangkaian up tegangan IC yang bisa dirangkai, itu bisa nyala. Dicoba-coba. Banyak rangkaian-rangkaian yang kalau kalian coba di rumah, saya yakin kalian akan berkembang di ilmu elektronika. Baik robotik maupun hal-hal lain yang di sekitar permasalahan di kita. Kalian bisa melihat, mencoba sinar surya atau sel surya. Bagaimana sel surya itu bisa menggantikan listrik PLN daripada kita membayar terus dengan harga yang mahal. Komponen elektronika aktif atau pasif. Komponen elektronika aktif adalah elemen dasar yang membentuk rangkaian elektronika. Ada dua, ada aktif dan pasif. Saya cepat saja. Aktif itu maksudnya dia dapat menguatkan atau mengendalikan aliran arus listrik atau memiliki kemampuan untuk mengubah atau memanipulasi sinyal elektronik.
ada penguatan atau penguat. Fungsi penguat yaitu komponen aktif yang dapat menguatkan sinyal elektronik, meningkatkan kekuatan amplitudo sinyal. Yang kedua, ada fungsi pembangkitan sinyal atau menghasilkan sinyal elektronik seperti gelombang sinusoidal atau pulsa. Berikutnya, pemrosesan. Ada komponen aktif yang memanipulasi sinyal elektronik, mengubah bentuk atau frekuensinya. Berikutnya ada contohnya yang aktif. Ada transistor, ada dioda, ada IC. Sudah tahu bentuknya? Transistor itu dia mengendalikan atau menguatkan arus listrik. Input biasanya melalui kaki apa? Basis. Transistor ada 3 kaki, basis, kolektor, dan emitor. Dioda, berikutnya ada komponen dioda, sama-sama komponen semikonduktor yang fungsinya mengalirkan dalam satu arah. Ada positif di kaki anoda dan negatif di kaki katoda. Alirannya satu arah dari anoda ke katoda. Berikutnya IC. IC ini keterpaduan dari beberapa komponen. Biasanya komponen transistor dioda yang paling banyak. Ada juga komponen lain yang diintegrasikan pada sebuah chip semikonduktor. Karakteristik komponen aktif biasanya ada karakteristiknya di spesifikasinya. Ada gain, itu artinya rasio antara output dan input sinyal. Ada impedansi output atau tahanan yang dihadapi oleh sinyal input. Ada impedansi output, tahanan yang dihadapi oleh sinyal output. Ada frekuensi respon, yaitu rentang frekuensi yang dapat diproses ya oleh komponen. Sekarang komponen pasif. Perbedaannya komponen pasif itu, kita matikan supaya lebih jelas. Ya, lebih terang kan? Dapat komponen yang tidak dapat. Di sini kata kuncinya tidak dapat menguatkan atau mengendalikan aliran arus listrik. Mereka tidak bisa mengubah atau memanipulasi sinyal. Ada resistor, tahu resistor? Ada gelang warnanya, dia menghasilkan tahanan aliran arus listrik. Ada juga kapasitor, tahu kapasitor? Yang bentuknya seperti tabung, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ada induktor, tahu induktor? Bentuknya seperti lilitan, mengubah energi dalam bentuk medan magnet. Berikutnya ada contoh komponen elektronika pasif seperti tadi, sudah saya jelaskan, resistor, kapasitor, induktor. Saya lanjut. Karakteristik komponen pasif. Karakteristiknya, resistansi adalah kemampuan komponen untuk menghambat aliran arus. Kapasitansi ada kemampuan komponen untuk menyimpan dalam bentuk medan listrik. Dan induktansi kemampuan untuk menyimpan dalam bentuk medan magnet. Biasanya ada 3 ini, ada resistansinya, ada kapasitansinya, dan induktansinya. Perbandingan antara komponen aktif dan pasif. Dari karakteristik, kalau pengendalian arus,
komponen aktif itu mengendalikan arus, aliran arus. Kalau komponen pasif tidak dapat mengendalikan aliran arus. Dalam kemampuan sinyal, memanipulasi sinyal, kalau aktif itu dapat memanipulasi atau mengubah sinyal elektronik. Kalau aktif itu mampu mengubah atau memanipulasi. Kalau pasif itu tidak dapat mengubah atau memanipulasi sinyal elektronik. Penguatannya, komponen aktif dapat menguatkan, sedang komponen pasif tidak dapat menguatkan. Berikutnya, aplikasi di komponen elektronika. Baik komponen aktif maupun pasif memerlukan, biasanya dipakai di aplikasi elektronik. Kemampuan aktif digunakan dalam penguat osilator, gerbang logika, dan banyak pada perangkat elektronik yang lain. Komponen pasif biasanya digunakan dalam filter, rangkaian waktu, pembagi tegangan, yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengelola aliran energi dalam rangkaian. Jadi, kalau aktif ini ada penguat, ada osilator. Kalau pasif biasanya ada berfungsi sebagai filter dan rangkaian waktu. Kesimpulannya, bahwa komponen aktif dan pasif itu sangat penting fungsinya dalam rangkaian elektronika. Bekerjanya masing-masing punya kemampuan yang saling menunjang. Komponen aktif memiliki kemampuan untuk menguatkan, mengendalikan, mengubah sinyal elektronik, sedang komponen pasif sebagai elemen dasar untuk mengendalikan, menyimpan, memfilter energi listrik. Itu kesimpulannya komponen aktif dan pasif. Sambil kita latihan, kita akan lanjutkan dengan video untuk memahami konsep fungsi beberapa komponen elektronika. Perhatikan video YouTube yang saya akan tampilkan. Nanti ada kuis yang akan kalian jawab.
Gelang pertama, misalkan warna tadi coklat, merah, merah. Coklat 1, ini 2, ini nolnya 2 ya? Ya. Kalau ini kan kalau dijadikan kilo berarti dikasih koma di sini ya. Jadi 1,2 kilo ohm. Misalkan ada warna lagi yang lain. Apa? Yang biasa ada di pasaran? Coklat? Kuning? Hijau? Ya, ini tidak ada toleransi. Ya, biasanya toleransi. Mas berapa persen? Iya. Berarti ini dikali 0,5. Toleransinya kalau diukur dalam ohm nanti ada kurang lebihnya segitu. Ini berapa nilainya? 1, kuning berapa? 4, hijau berapa? 5, nolnya ada? 5, ya? Berapa? 1,4 mega ohm. Iya. Apa warna apa lagi? Warna apa lagi yang biasa di pasaran? Hijau, orange, merah. Orange itu jingga ya? Jingga atau orange? Terus? Merah. Berapa hijau? 5. Hijau 5. 5. Berapa jingga? Orange 3. Merahnya 2. Berarti 5, satuannya kilo ohm. Kalau kilo 1000 ya ke ohm. Kalau saya tanya angkanya sekarang 4,7 berapa warnanya? 4,7 kilo ohm. 4 berapa? Chomeoku kuning, ungu, merah. Iya betul. Berikutnya, kalau 1 kilo ohm, coklat, merah, merah.
Ada yang mengerjakan rangkaian, ada yang menulis nilai resistansi. 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kau bicara kok. Baca. Kau bicara kok. Dibaca sendiri. Iya. Hasil pengukuran lampu LED. Tegangannya itu 1 volt. Arusnya 0,25 mikroampere. Cocok nih? Ya, cocok nih. Apa yang terjadi jika resistor diganti dengan nilai yang lebih kecil? Lampunya akan redup. Apa yang terjadi jika LED dipasang terbalik? LED akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kau bisa baca kan? Kau. Tulis satu. Tulis kesimpulan dari hasil percobaan dan pengukuran yang telah dilakukan saat komponen dihubungkan. Lampu LED menyala. Pertanyaan diskusi. Sedangkan sebutkan fungsi dari resistor dari rangkaian ini. Menghambat arus yang masuk. Bagaimana cara memastikan rangkaian aman sebelum dinyalakan? Diukur tegangannya. Terus yang ini juga. Ya, nilai resistornya warna apa saja yang dipakai? Resistor pertama nilainya merah, coklat, merah, emas. Berapa? Nilainya merah 2, coklat 1, 00. Berapa terus, ohm semuanya? Ohmnya 2,1 kilo ohm. Ya, terus warna berikutnya? Hijau, biru, merah, emas 5,6 kilo ohm. Beri aplaus untuk temanmu. Terima kasih. Dari hasil pembelajaran hari ini, bagaimanakah menurut kalian? Ada perasaan Anda bagaimana? Senangkah? Senyum? Mantap? Senang? Senyum? Ya. Terima kasih itu dari saya. Saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.